Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ilmu Ekonomi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan dengan dosen pengampu Jariah Abu Bakar SE MSI. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 anggota kelompok. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri bernama Marlinda dengan NIM 19060418. Kemudian ada Salmiani dengan NIM 1906044125. Lalu berikutnya ada Zulfayani Rahman dengan NIM 1806044083. Dan yang terakhir ada Asmaul Husna dengan NIM 1806044031. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Perdagangan Internasional dan Valuta Asing. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Perdagangan internasional ini dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sementara impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan melakukan perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor, negara maju dapat memperoleh bahan-bahan baku untuk kegiatan industrinya, sekaligus dapat menjual produknya ke negara-negara berkembang. Sementara negara berkembang dapat mengekspor hasil produksinya sehingga menghasilkan devisa. Ada beberapa model perdagangan internasional. Yang pertama berdasarkan Amir MS. Menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional termasuk sangat rumit dan kompleks karena adanya batasan politik dan negara yang dapat menghambat perdagangan internasional. Yang kedua ada model Adam Smith. Menurut Adam Smith, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lainnya. Yang ketiga ada model Ricardian. Dalam model Ricardian, suatu negara memfokuskan memproduksi barang apa yang mereka paling baik produksi. Kemudian ada model Heckscher-Ohlin. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lainnya karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Menurut Sadono Sukirno, manfaat dari perdagangan internasional yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan mendapatkan keuntungan, transfer teknologi modern, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara, berkurangnya pengangguran dan menstabilkan harga. Kemudian kita akan melihat hambatan dari perdagangan internasional. Hambatan dari perdagangan internasional terdiri dari perbedaan mata uang, kebijakan impor negara-negara proteksi, sumber daya yang rendah, pembayaran yang sulit dan beresiko, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional, keamanan suatu negara, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara, kurs mata uang yang tidak stabil, kebijakan anti-dumping, dan terjadinya perang. Faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional diantaranya adanya pasar bebas, adanya perbedaan kondisi geografis, perkembangan teknologi dan informasi, menghemat biaya, dan adanya kelebihan produksi produk di dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, dan dapat hidup sendiri. Selanjutnya yaitu peraturan atau regulasi perdagangan internasional. Umumnya perdagangan diregulasi melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad di bawah kepercayaan dalam merkantilisme, kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. Regulasi dari perdagangan internasional melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa
kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Selanjutnya, peranan perdagangan internasional dalam perekonomian. Efek perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks perekonomian suatu negara. Salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi, atau kenaikan harga barang-barang. Dampak positif impor. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang ketiga, ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Selanjutnya, dampak negatif impor. Yang pertama, menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Kedua, menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Yang ketiga, konsumerisme, artinya konsumen berlebihan terutama barang-barang mewah. Contohnya pakaian mewah, mobil mewah, alat-alat rumah tangga, benda yang mewah. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam kebijakan internasional kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari berbagai kemungkinan pengaruh buruk atau negatif dari berbagai negara lain. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap tersedia. Baik, selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Falas memiliki sejarah yang sangat panjang, sejak berabad-abad silam lamanya. Pada masa dahulu, manusia yang belum mengenal mata uang resmi melakukan transaksi dengan sistem barter atau pertukaran barang dengan barang lainnya. Namun, sistem barter ini memiliki kelemahan sehingga digantikan dengan sistem emas dan perak. Pada masa itu dapat disimpulkan bahwa emas dan perak merupakan bentuk alat transaksi atau yang biasa disebut sebagai uang. Sejarah tentang falas berlanjut ketika masa Perang Dunia selesai. Negara-negara di dunia menuntut adanya standar ekonomi yang lebih baik dan lebih stabil. Selanjutnya ada sistem valuta asing. Menurut Beams, Anthony, Clement, dan Lawson, ada beberapa sistem valuta asing. Di antaranya yang pertama ada sistem kurs bebas. Sistem kurs bebas ini maksudnya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan serta juga penawaran dari mata uang asing. Sehingga pemerintah itu tidak ikut campur di dalam menentukan kurs mata uang yang kemudian ditukar. Contohnya, kamu akan berbelanja di sebuah marketplace terbesar di dunia, dan marketplace itu hanya menerima mata uang euro, sedangkan kamu menggunakan mata uang rupiah. Maka uang tersebut harus ditukarkan dengan euro melalui website marketplace tersebut. Penetapan kurs yang terdapat di marketplace itu tidak ada ikut campur tangan dari pemerintah negara tempat kamu tinggal, sehingga kurs yang terdapat di marketplace itu disebut dengan kurs bebas. Kurs di dalam marketplace tersebut juga bisa berubah sewaktu-waktu disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua ada sistem kurs tetap. Sistem ini ada campur tangan dari pemerintah di tempat kamu tinggal. Sistem kurs tersebut juga ditetapkan oleh bank sentral yang dengan marketplace tersebut juga bisa berubah sewaktu-waktu disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua ada sistem kurs tetap. Sistem ini ada campur tangan dari pemerintah di tempat kamu tinggal.
Sistem kurs tersebut juga ditetapkan oleh bank sentral yang dengan secara aktif terlibat di dalam transaksi falas. Kemudian yang ketiga ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Pemerintah atau pihak bank ini memiliki kekuasaan di dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga kemudian pasar falas tersebut akan tetap stabil serta tidak akan terjadi banyak inflasi. Sistem tersebut sangat berguna di dalam memantau ketersediaan valuta asing di dalam perdagangan kegiatan atau aktivitas ekspor dan juga impor. Baik, selanjutnya ada tujuan dan fungsi valuta asing. Yang pertama ada tujuannya. Tujuan valuta asing yaitu sebagai media di dalam bertransaksi, kemudian sebagai media di dalam mempertahankan daya beli, juga bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan sangat mudah, dan terakhir untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada fungsi valuta asing. Yang pertama sebagai alat tukar internasional, yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, ketiga sebagai pengendalian kurs mata uang, yang keempat sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Pasar valuta asing tidak benar-benar menjadi sumber keuangan perusahaan, melainkan memfasilitasi kegiatan keuangan perusahaan dan transaksi internasional. Para investor menggunakan pasar valuta asing untuk 4 alasan utama, yaitu yang pertama, konversi mata uang. Perusahaan menggunakan valuta asing untuk mengkonversi satu mata uang ke mata uang lainnya. Yang kedua ada currency hedging. Perusahaan internasional umumnya menggunakan hedging untuk salah satu dari dua tujuan, untuk mengurangi risiko yang terkait dengan transfer dana internasional dan untuk melindungi diri dari dalam transaksi kredit di mana ada jeda waktu antara penagihan dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya ada arbitrage mata uang. Untuk valuta asing, arbitrage timbul karena adanya perbedaan tempat yang berbeda, seperti pada bank atau dolar yang berbeda. Dan alasan yang terakhir adalah spekulasi mata uang. Spekulasi mata uang adalah pembelian atau penjualan mata uang dengan harapan bahwa nilainya akan berubah dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya itu ada klasifikasi dan jenis valuta asing atau falas, yaitu ada berdasarkan jenisnya, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non fisik, dan berdasarkan bentuknya. Yang keenam itu ada pelaku valuta asing, yaitu ada dealer, individu atau perusahaan, pialang, bank sentral atau pemerintah. Yang ketujuh itu ada kelebihan dan kekurangan valuta asing. Yang pertama itu ada kelebihan pasar valuta asing, yaitu transaksi ini bisa atau dapat dilakukan dalam 24 jam. Yang kedua itu ada biaya transaksi juga rendah. Dan ada kekurangan pasar valuta asing, yaitu sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, dan risiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk dilakukan untuk diproduksikan. Kesimpulan dari video ini adalah perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas, atau yang dalam bahasa asing disebut dengan foreign exchange, yang merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Pasar valuta asing tidak benar-benar menjadi sumber keuangan perusahaan, melainkan memfasilitasi kegiatan keuangan perusahaan dan transaksi internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.